Ya, pemirsa baru saja kita lihat pantauan penerapan PSBB di sejumlah wilayah. Sementara itu Jakarta sore hari ini diguyur hujan. Kemacetan terjadi di sejumlah lokasi. Kemacetan terjadi di sejumlah wilayah ibu kota sore ini saat jam pulang kantor, salah satunya di Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan. Tidak hanya di jalan protokol, kemacetan juga terjadi di dalam tol. Kepadatan kendaraan roda 4 dan roda 2 di jalan ibu kota terjadi walaupun hari ini PSBB masih berlaku. Dan pemirsa, untuk memantau kondisi di kawasan Bundaran Semanggi sudah ada rekan kami Ririn Oktaviani yang berada di sana. Ririn, bagaimana pantauan lalu lintas saat ini di Bundaran Semanggi? Anissa dan juga Stefani, situasi arus lalu lintas di jalur Semanggi menuju ke arah Cawang dan juga Kuningan saat ini sudah terpantau lancar. Kepadatan kendaraan yang terjadi beberapa menit yang lalu sudah dapat terurai, di mana pihak kepolisian telah mengurai kepadatan di simpul-simpul kepadatan yang terjadi, yakni tepatnya adalah sebelum waktu buka puasa tadi atau beberapa menit yang lalu. Di mana kepadatan kendaraan di jalur ini terjadi tidak hanya di jalur arteri saja, namun juga di jalur tol. Bahkan kendaraan hanya dapat melintas dengan kecepatan 5 km per jam. Tidak jauh dari tempat saya berdiri, yakni terdapat halte bus Semanggi, tepatnya di sebelah kiri saya, di mana tadi juga sempat memantau bahwa di jam-jam sebelum waktu buka puasa, halte Semanggi ini juga dipadati oleh para penumpang, baik di haltenya maupun di dalam bus Transjakarta. Kondisi kepadatan kendaraan di jalur Semanggi menuju ke arah Kuningan maupun Cawang ini diakibatkan karena sebagian perkantoran yang berada di wilayah Semanggi maupun Sudirman ini sudah mulai diberlakukan kembali beroperasi meskipun saat ini masih berada di masa PSBB. Dan kondisi ini juga diperparah dengan cuaca hujan yang mengguyur wilayah Jakarta sejak sore hari tadi, di mana pegawai-pegawai ini atau berbarengan selesai untuk masa perkantorannya, dan di jalur Semanggi ini tepatnya tidak ada tempat makan yang buka untuk dapat berbuka puasa, sehingga para pegawai ini berlomba-lomba untuk segera pulang ke rumah dan dapat berbuka puasa di rumah masing-masing. Dan tidak hanya itu saja, bahwa tadi tepatnya tidak jauh dari tempat saya ini juga ada tol Semanggi. Simpul kepadatan kendaraan tadi juga sempat terjadi tol Semanggi, di mana kendaraan mau masuk menuju ke tol Semanggi, namun karena kepadatan kendaraan sehingga dapat terjadi antrian panjang sebelum memasuki gerbang tol Semanggi. Anissa dan juga Stefani. Baik, terima kasih Ririn melaporkan langsung dari kawasan Semanggi. Selamat bertugas kembali. Di masa pembatasan sosial berskala besar, arus lalu lintas di Purwakarta, Jawa Barat justru padat. Sejumlah warga mengabaikan aturan jaga jarak fisik dan tidak mengenakan masker. Kemacetan terjadi di sekitar Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Wanayasa menuju pusat kota Purwakarta padat. Kendaraan pribadi, angkutan umum, dan truk pengangkut barang mengantre di tengah kemacetan. Ditambah banyaknya sepeda motor yang melintas dan parkir sembarangan. Padahal pembatasan sosial berskala besar masih berlangsung di Purwakarta sejak 6 Mei 2020 lalu. Sebagian warga juga mengabaikan aturan jaga jarak fisik. Bahkan ada pula yang tidak mengenakan masker. Adapun hingga kini tercatat 21 pasien positif corona berada di Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Memasuki hari kedua pembatasan sosial berskala besar di kawasan Malang Raya, Jawa Timur, pemeriksaan ketat kendaraan yang akan masuk ke kota Malang mengakibatkan macet.
Ya, pengendara yang tidak dapat memiliki surat keterangan kerja dan bukan berdomisili di Malang diminta untuk putar balik. Penyekatan di checkpoint Geraha Kencana Balearjo Sari, Kota Malang, Jawa Timur pada Senin pagi dipadati kendaraan. Berbeda dengan pemeriksaan pada hari pertama yang hanya dikhususkan plat luar Malang, pada hari kedua ini seluruh kendaraan berplat Malang maupun luar Malang diperiksa. Pengendara wajib menunjukkan KTP dan surat keterangan kerja untuk memastikan tidak ada warga dari luar yang tidak berkepentingan mendesak masuk ke Kota Malang. Ratusan kendaraan diminta putar balik karena bukan berdomisili Malang serta berplat Malang namun tidak dapat menunjukkan surat keterangan kerja. Sekarang semua nopol diperiksa dari jasa. Kami ingin meyakinkan sehingga kami memeriksa seluruhnya. Mungkin kalau kami loloskan mungkin yang plat Malang, yang N, mungkin malah lancar. Tetapi kami mau meyakinkan bagaimana kami memeriksa keseluruhan daripada kendaraan. Sehingga yang plat Malang pun kami periksa juga identitasnya. Banyaknya kendaraan yang diperiksa membuat polisi terpaksa merekayasa lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan ke arah Kota Batu untuk mengikuti pemeriksaan di pos selanjutnya. Untuk penerapan PSBB pada hari kedua ini, polisi masih menerapkan langkah persuasif berupa teguran dan himbauan. Masyarakat yang hendak masuk Malang karena memiliki keperluan mendesak dihimbau melengkapi surat-surat agar bisa melancarkan proses pemeriksaan di checkpoint. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Para ibu rumah tangga di Mojokerto, Jawa Timur menyerbu sayuran dan lauk pauk gratis. Sayuran dan lauk pauk gratis diberikan warga setempat secara swadaya untuk meringankan dampak ekonomi di tengah pandemi. Di tengah pandemi corona, komunitas rak pangan di Mojokerto, Jawa Timur membagikan sayuran dan lauk pauk gratis kepada warga. Setiap warga yang datang diwajibkan mengenakan masker dan mematuhi aturan jaga jarak fisik. Meski terkadang sejumlah warga mencoba berebut bahan pangan yang tersedia. Masing-masing warga hanya diperbolehkan mengambil satu kantong berisi sayuran dan lauk. Setiap harinya jenis bahan pangan yang dibagikan berbeda-beda. Minyak goreng, ayam, sama sayuran. Nanti untuk apa ini rencananya, Bu? Untuk buka nanti. Buka ya? Ini persediaan seperti itu di sini tiap hari atau gimana, Bu? Tiap hari. Komunitas rak pangan didirikan di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Wates dan Kelurahan Prajurit Kulon, Mojokerto. Bantuan bahan pangan diberikan untuk meringankan beban warga yang terdampak pandemi corona. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pemudik yang akan pulang ke Gorontalo mengamuk setelah ditolak melintas di perbatasan Gorontalo, Sulawesi Utara, Senin siang. Para pemudik tidak tahu jika pembatasan sosial berskala besar di Gorontalo diperpanjang hingga 31 Mei mendatang. Inilah kericuhan saat ratusan pemudik tidak diizinkan melintas di wilayah Atingola, perbatasan Gorontalo dengan Sulawesi Utara. Sejumlah pemudik yang mayoritas perempuan mengamuk dan memaki petugas yang menutup akses jalan. Berbagai alasan dilontarkan para pemudik ini agar bisa diizinkan melintas. Di antaranya ingin berlebaran di kampung dan baru pulang berobat di Manado, Sulawesi Utara. Para pemudik ini tidak mengetahui jika pembatasan sosial berskala besar yang berakhir pada 17 Mei kemarin telah diperpanjang hingga 31 Mei mendatang, sehingga penutupan pintu perbatasan tetap berlaku. Mereka protes karena dari sekian banyak masyarakat di sana itu mengira bahwasanya PSBB ini sudah selesai kemarin. Nah, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat. Situasi di pintu perbatasan Gorontalo, Sulawesi Utara akhirnya berangsur normal setelah aparat TNI Polri memberikan pengarahan dan imbauan agar pemudik kembali ke tempat asal.
Sementara kendaraan yang diizinkan melintas hanya yang mengangkut bahan kebutuhan pokok dan BBM di bawah pengawalan aparat. Dari Gorontalo, Zainal Ahmad, iNews melaporkan. Dan pemirsa, menjelang Lebaran, banyak warga yang mudik walaupun sudah dilarang. Dan untuk memantau penerapan larangan mudik, kita segera bergabung dengan Armalina di Tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Riki Iskandar di Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Kita menuju ke Tol Cikarang Barat terlebih dahulu. Armalina, bagaimana pantauan di lokasi saat ini? Apakah masih ada warga yang hendak mudik? Ya, Stefani, Anissa, dan juga pemirsa, untuk kondisi di Tol Cikarang Barat saat ini terpantau ramai lancar begitu, namun dari pandangan mata kami ini tidak adanya penjagaan dari petugas, meskipun tadi siang hingga sore tadi terdapat sejumlah petugas yang menjaga di kilometer 31. Sehingga saat ini kendaraan yang melintas di Tol Cikarang Barat ini terpantau mereka bisa melewati begitu saja tanpa adanya pengawasan atau pemeriksaan dari petugas. Namun jika dibandingkan pada tadi siang ini terdapat kelengangan sedikit karena tadi siang ini cukup terdapatnya kepadatan dari kendaraan terutama di kilometer 31 di saat petugas akan melakukan pemeriksaan ke sejumlah kendaraan yang akan melintas untuk melihat apakah berindikasi akan melakukan perjalanan mudik atau tidak. Karena tadi kami mendapatkan data bahwa saat ini masih terdapat pelanggaran yang didapati, yaitu terdapat 63 pelanggaran, yaitu 63 kendaraan yang dipaksa untuk memutar balik kembali ke arah Jakarta karena berindikasi akan melakukan perjalanan mudik meskipun sudah ada larangan mudik sejak tanggal 24 April 2020 lalu. Dan tadi kami juga sempat bertanya jika pengemudi begitu tetap harus melakukan perjalanan ke antar kota dan itu merupakan perjalanan dinas, mereka juga harus menyiapkan surat dinas ini minimal dari eselon 2 dan juga surat keterangan sehat bebas dari COVID-19. Jika memang mereka tidak bisa menunjukkan kedua surat tersebut, mereka diminta langsung untuk mengambil lajur paling kiri untuk keluar tol di gerbang Tol Cikarang Barat 3. Stefani dan juga Anissa. Baik, terima kasih Armalina. Selanjutnya kita akan ke rekan Riki Iskandar. Seperti apa, apakah masih ada larangan mudik di tempat Anda melaporkan? Baik, Anissa dan Stefani, memang terkait dengan larangan mudik saat ini masih terus dijaga ketat oleh tim petugas di ruas gerbang tol Cikupa. Namun karena kondisi hujan saat ini justru petugas tidak berjaga di luar dari area gedung, tetapi justru di dalam gardu untuk menindaklanjuti jika memang ada kendaraan yang dikatakan melanggar aturan ingin mudik begitu. Karena memang dari momen mudik lebaran ini yang menjadi prioritas utama adalah kendaraan jenis sedan ataupun kendaraan pribadi. Tentu yang menjadi fokus utama dalam penyekatan ini adalah kendaraan-kendaraan tersebut yang langsung dicoba periksa, diberhentikan, diminta keterangan terlebih dahulu apakah memang mereka menggunakan surat izin untuk berkendara. Jika memang ada surat izinnya, maka mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Dan jika tidak, harus terpaksa tim petugas ini harus meminta kendaraan tersebut memutar balik ke arah Jakarta kembali. Dari data yang kami terima, siang tadi ini memang sudah ada kendaraan yang dicatat oleh tim petugas, namun tidak banyak. Ada sekitar 18 kendaraan yang mencoba melanggar ataupun mereka tidak memiliki surat izin. Dari kabar yang kami terima juga memang ini adalah apakah memang mereka benar-benar ingin mudik atau memang mereka warga sekitar yang memang masih beraktivitas di wilayah ini. Karena memang mereka tidak memiliki surat tugas, maka mereka harus terpaksa diputar arah. Banyak yang bilang memang tidak semua kendaraan ini yang melintasi menggunakan surat izin ataupun surat tugas dari perusahaan mereka, karena memang warga sekitar sehingga mereka bisa beraktivitas di wilayah ini sehingga mereka tidak perlu memerlukan surat tugas. Dan ini yang memang menjadi apakah bisa kendaraan tersebut melewatinya atau tidak. Dikarenakan memang petugas juga masih kesulitan untuk membedakan apakah ini pemudik atau memang benar warga sekitar yang tidak memiliki surat tugas tapi mereka harus bisa melewati ruas gerbang tol Cikupa saat ini.
suasana berbeda juga memang memasuki 6 hari sebelum Lebaran. Jika biasanya kendaraan muatan besar, kendaraan truk, bus, elf, ini sudah ditiadakan di musim mudik Lebaran ini, tapi justru saat ini makin banyak kendaraan-kendaraan tersebut dan justru kendaraan pribadi ataupun kendaraan jenis sedan yang sudah mulai tidak terlihat begitu ramai di ruas gerbang tol Cikupa. Anissa dan Stefani. Baik, terima kasih. Ricky Iskandar melaporkan langsung dari tol Cikupa. Sebelumnya ada Armalina dari tol Cikarang Barat. Terima kasih teman-teman.